Assalamualaikum anak-anak. Waalaikumsalam Ibu. Gimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah luar biasa. Allahu Akbar. Alhamdulillah. Nah, gimana? Alangkah lebih baiknya sebelum kita masuk ke pembelajaran, kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa mulai. Selesai. Nah, Ibu mau nanya, siapa yang gak masuk hari ini? Alhamdulillah Ibu masuk semua. Alhamdulillah, berarti kalian pada sehat-sehat ya. Nah, di sini Ibu akan menjelaskan tentang energi panas yang terdiri dari konduksi, konveksi, dan radiasi. Nah, apa itu energi panas? Energi panas adalah suatu energi yang terjadi akibat adanya perubahan suhu. Nah, energi panas juga bisa mempengaruhi suhu, mau dia suhunya panas ataupun dia suhunya dingin. Nah, sebelum ini, Ibu ada video, gimana kalau alangkah lebih baiknya kalian nonton video yang Ibu kasih. Nanti abis itu Ibu kasih pertanyaan, tapi diperhatiin ya videonya, jangan main-main dan jangan ribut. Kalau kalian ribut, nanti Ibu beri hukuman. Gimana? Setuju? Setuju Ibu. Oke, diperhatiin ya videonya. Kali ini saya akan menjelaskan tentang pengertian dan perpindahan kalor. Apa yang kalian ketahui tentang kalor? Kalor atau panas adalah energi yang berpindah dari suhu yang tinggi ke suhu yang rendah. Benda-benda di sekitar kita ada yang bisa menghantarkan panas atau konduktor, dan ada juga benda-benda yang tidak bisa menghantarkan panas atau isolator. Benda-benda konduktor contohnya adalah besi, aluminium, air, dan timah. Sedangkan benda-benda isolator contohnya adalah kertas, kain, kayu, dan karet. Cara perpindahan kalor ada tiga, yaitu konduksi, konveksi, dan radiasi. Yang pertama, konduksi. Konduksi adalah perpindahan panas melalui zat padat yang tidak ikut mengalami perpindahan. Maksudnya, perpindahan kalor pada suatu zat tersebut tidak disertai dengan perpindahan partikel-partikelnya. Contoh konduksi antara lain, besi yang dibakar ujungnya akan terasa panas. Knalpot motor menjadi panas saat mesin dinyalakan, dan tutup panci menjadi panas saat dipakai untuk memasak. Yang kedua adalah konveksi. Konveksi adalah perpindahan panas melalui aliran yang zat perantaranya ikut berpindah. Konveksi terjadi pada zat cair dan gas. Contoh konveksi antara lain gerakan naik dan turun air ketika dipanaskan, terjadinya angin darat dan angin laut, gerakan balon udara. Yang ketiga adalah radiasi. Radiasi adalah perpindahan panas tanpa zat perantara. Radiasi biasanya disertai dengan cahaya. Contoh radiasi antara lain, panas matahari terasa sampai ke bumi. Tubuh terasa hangat ketika berada di dekat sumber api. Menetaskan telur unggas dengan lampu. Dan pakaian menjadi kering ketika dijemur di bawah sinar matahari. Demikian penjelasan dari saya. Sampai jumpa. Nah, gimana video yang Ibu tampilkan?
tampilin. Udah pada paham belum? Paham Ibu. Nah, berarti kalian kalau misalnya udah pada paham, berarti kalian nyimak dengan video apa yang Ibu tampilin. Gimana kalau misalnya Ibu ulangi sekali lagi ya, Ibu jelasin sekali lagi biar kalian tambah paham dan tambah pintar. Nah, apa itu konduksi? Konduksi adalah suatu perpindahan zat tanpa adanya zat perantara yang ikut berpindah. Contohnya, nah ini contohnya, di sini Ibu punya sendok, di sini ada gelas yang berisi dengan air panas. Nah, kita masukin ya sendok tersebut ke dalam gelas yang berisi air panas. Kita tunggu beberapa lama. Nah, setelah kita tunggu, sendok tersebut akan menjadi panas. Nah, kenapa sih sendok ini bisa menjadi panas? Karena air panas ini mengalirkan aliran air panas ke sendok tanpa adanya zat yang berpindah atau airnya tidak menutupi sendok. Jadi sendok tetaplah sendok, cuman hanya saja sendoknya yang menjadi panas. Yang kedua, nah kalau konveksi adalah perpindahan panas yang zatnya juga ikut berpindah. Kayak mana Bu contohnya? Nah ini Bu contohin ya. Nah di sini Ibu punya panci yang biasa untuk merebus air. Nah ini kalian bayangkan saja ya, dan nggak mungkin kan Ibu mau bawa kompor ke sekolah. Nah ini di dalam sini sudah ada air panas. Panci ini kita masak, kita panaskan dengan air panas di kompor. Nah lalu ini kan panas, tapi yang di dalamnya juga ikut mendidih. Nah, yang mendidihnya itulah yang disebut dengan konveksi, karena dia mendidih dari bawah ke atas dan semua airnya yang ada di dalam panci ini itu jadi panas. Itu yang disebut dengan konveksi. Nah, kalau misalnya radiasi itu apa sih? Radiasi itu adalah perpindahan panas tanpa adanya zat perantara. Maksudnya matahari yang menyinari bumi. Kita di bumi kan jauh dari matahari, tapi kenapa sih masih merasakan panas? Ya itu yang disebut dengan radiasi. Matahari menghantarkan panasnya ke bumi tanpa adanya zat yang berpindah. Mengerti? Nah, contoh lainnya adalah kita mendekatkan diri kita ke api unggun. Kita mendekatkan diri kita ke api unggun, terus badan kita pasti akan merasa panas kan di dekat api unggun. Nah itu yang disebut dengan radiasi. Gimana? Udah paham kan? Paham Bu. Manfaat energi panas. Yang pertama, fotosintesis. Fotosintesis itu dia sangat berguna untuk tumbuh-tumbuhan. Yang kedua, di sini untuk membantu penerangan kita. Di siang hari kita merasakan sangat amat terang karena adanya matahari. Kalau malam kita udah merasakan gelap. Karena apa? Karena kita udah digantikan matahari dengan bulan. Yang ketiga adalah untuk menghasilkan atau membantu kita untuk menjemur pakaian. Kenapa bisa untuk menjemur pakaian? Karena energi panas dari matahari itu adalah energi yang paling besar yang ada di permukaan bumi ini. Nah, kenapa bisa begitu? Karena baju yang kita jemur itu kan pasti bajunya basah. Terkena matahari, lama-lama dia akan menjadi kering dengan sendirinya. Nah, gimana? Udah paham kan dengan semuanya yang Ibu jelasin? Apa itu energi panas, apa itu konduksi, konveksi, radiasi, dan manfaat-manfaat energi panas bagi kita. Nah, di sini Ibu ada tugas untuk kalian. Kalau yang memperhatikan pasti bisa mengerjakan tugas dari Ibu. Di sini Ibu akan membagikan soal, satu anak 10 soal. Itu jangan ada yang contekan. Kalau ketahuan contekan mendapatkan hukuman ya dari Ibu. Kita harus berperilaku jujur, nggak boleh kita bohong. Karena nanti kalau misalnya kita bohong, itu kita nggak bakal dipercaya dengan orang lain. Gimana anak-anak? Jangan bohong ya. Nah, ini Ibu bagiin ya soalnya. Nah, gimana? Kalian udah pada dapet soal kan yang Ibu bagiin? Sudah Bu. Nah, itu soal dikerjakan di rumah, tapi nggak boleh contekan ya. Nah, sekarang kan waktunya Ibu sudah habis. Nah, kita tutup aja pembelajaran hari ini. Jangan dilupain ya pembelajaran hari ini. Nah, kita tutup dengan melafazkan lafaz Alhamdulillah. Alhamdulillahirobbil alamin. Nah, kalau gitu Ibu mengundurkan diri ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.